Pokoknya kehidupannya itu udah melebihi kehidupan yang segala sesuatu terpenuhi. Pokoknya dari sisi apa namanya, dari sisi kehidupan duniawi mah, Mantap lah. udah Nggak berkekurangan nggak lah. kekurangan lah gitu. Karena dana itu, keuangan itu udah mulai merosot, udah mulai jualin lagi tuh. Jualin lagi. Satu mobil udah lepas, udah jatuh tertimpa tangga gitu. Udah terpuruk, tambah terpuruk. Double. Iya. Au sodakotin jariyah. Sedekah Amal ceria. jariyah. Itu kan Lucky itu timbal balik kembalinya harta, kembalinya harmonisnya keluarga. Karena bersedekah. Bersedekah itu. Harta yang banyak aja, harta yang benar-benar berkecukupan. Betul. Bisa. Ketika kita tidak bersyukur, tidak Ya udah seketika ya. menyisihkan hartanya itu, ya Allah pasti uji dengan hal kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Bisikan Hati, kembali lagi bersama kita di berbagi cerita, berbagi rasa. Semoga teman-teman Bisikan Hati disehatkan selalu, dimurahkan rezeki, panjang umur, dan bisa masuk surganya Allah SWT. Amin. Waduh. Amin. Masya Allah. Takbir. Allah. Oke teman-teman Bisikan Hati, ini ada satu cerita yang insya Allah membuat teman-teman Bisikan Hati untuk kita semua bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat, bisa diambil hikmah insya Allah dari cerita ini. Alhamdulillah kita udah bertemu dengan Omigo ya, yang biasa bercerita menginspirasi. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah. Jadi langsung saja kita simak cerita yang insya Allah menginspirasi untuk teman-teman Bisikan Hati. Siap Bang? Insya Allah. Jadi gimana nih Bang ceritanya? Ya, cerita ini sebenarnya sebelum kita cerita nih ya, sebelum saya ceritain nih. Gimana? Kisah ini sebenarnya dari email juga. Dari email, jadi email masuk, saya baca berulang-ulang kali nih cerita ini. Sangat menarik lah. Sangat menarik, sangat memberi pelajaran hidup. Bahkan mungkin kalau orang baca ini akan membaca lagi berkali-kali gitu kisah-kisah ini, karena menarik banget. Menarik bro, cerita ini boleh dibilang itu menginspirasi lah. Bukan inspirasi doang, jadi ini kayak memberi pelajaran hidup gitu. Jadi itulah, jadi sebelum cerita kemana-mana ya. Nah, saya mencoba nih dari bacaan si email itu, dari email itu tuh saya mencoba menelaah siapa sih ini orang gitu kan. Ternyata begitu saya baca gitu kan, dikit. Ternyata dia ini seorang public figure gitu. Tahu sendirilah public figure kan, kondisinya seperti apa ya kan, kehidupannya seperti apa. Bahkan mungkin gaya hidupnya juga bisa kebayang lah. Enak public figure kan tinggal gini kan. Kebeli lah gitu. Oh, dia orang kaya. Wah, ya namanya public figure lah bro. Segala materi apa nggak akan kurang. Jadi akhirnya materi itu udah kayak ya menghambur-hamburkan lah. Luar biasa. Ini orang boleh dibilang dari ceritanya itu ya sangat tercukupi lah dalam segala hal. Kekurangan lah intinya. Pokoknya kehidupannya itu udah melebihi kehidupan yang segala sesuatu terpenuhi. Mewah keinginan, kesenangan, ya kan, kebahagiaan. Tidak ada yang boleh dibilang beda lah dari udah ketenaran juga ya. Namanya orang tenar tahu sendiri lah, kemana-mana dengan gaya terkenal. Ngomong aja diperhatiin gitu. Kalau bahasa ini ya, tentu aja bisa jadi gosip gitu, bisa di berita. Inilah enaknya orang terkenal. Ini enaknya ya, kita bicara dari sisi enaknya dulu nih. Berarti dia kaya ya? Bukan. Oh iya. Bukan ya namanya kaya banget. Kaya. Bahkan semua itu ya namanya orang terkenal kayak artis gitu kan. Public figure ya, dikenal oleh artis lah. Ya setara dengan artis lah gitu. Di mana-mana dikejar, jadi perhatian orang, jalan aja diperhatikan ya kan. Kurang apa gitu dalam kenyataan sehari-harinya gitu.
mobil juga kan, Iya. mobil, rumah, kemewahan, asisten, ya kan. Terus Bodyguard. yang di bodyguard udah pasti. Iya. Terus kemudian yang di belakang. Kadang body itu diperlukan karena apa? Bukan karena sosokan ya. Karena Iya. emang namanya orang terkenal kan. Dia harus Benar. menjaga gitu. Iya, Jangan sampai dikerumunin banyak orang kan. iya, satu keamanan. Kedua kan kadang-kadang suka ada yang kayak apa? Penggemarnya gitu ya. Iya, dikerumunin kan. Hetero. Iya, bukan hater bro. Jadi yang memang benar-benar dia Fans. fansnya berat gitu. Fans. Kadang-kadang kan sampai wah meluk apa segala Antusias macam. lah Heeh. kedatangan orang terkenal. Lucky namanya sih. Jadi Samaran. Lucky ini orang yang boleh dibilang itu nggak kira-kira lah gaya hidupnya itu. Mewah lah. Ya udah level artis lah, public figure Hmm. gitu. Dari sisi itu udah kelihatan ya, maksudnya kebahagiaannya, kehidupan duniawinya, terus kemudian kebutuhannya. Jadi intinya si public figure, si Lucky ini gitu ya, kalau dibilang itu udah sempurna, ya kan? Istrinya cantik, ya kan? Rumah tangganya juga harmonis, kebutuhannya komplit, Ya. mobil, bahkan mobil untuk pembantu ada satu disiapin. Khusus Iya, supir. istrinya satu, dianya satu, udah 3 mobil tuh. Belum kebutuhan-kebutuhan kayak apa yang lainnya seperti kayak motor apa, moge, Iya. udah namanya orang segala sesuatu terpenuhi lah. Iya. Pokoknya dari sisi apa namanya, dari sisi kehidupan duniawi mah Mantap lah. udah Nggak nggak kekurangan lah Hmm. gitu. Duit ada, ketenaran ada, gantengnya ada, ya kan? Istri cantik. Istri cantik. Insya Allah. Terus bahkan mungkin tiap hari itu dia wartawan-wartawan pada nongkrong aja di depan, pengen tahu beritanya. Makanya tadi saya bilang kentut aja bisa jadi berita gitu. Saking terkenalnya Iya, gitu loh. Dan ini nih yang apa? Yang akhirnya di titik cerita inilah yang mungkin akan bisa mengena ya, menginspirasi. Dan ini ada pelajaran hidupnya Iya, nih. gimana. Jadi setelah kita ngelihat kondisi seperti itu, diceritakan itu, mulailah yang Ujian. namanya ujian, yang namanya apa namanya cobaan, Iya. gitu ya. Ini nggak masalah kadang-kadang nggak dibayang sama dia gitu. Yang tadinya dia udah menikmati hidup udah kayak apa gitu ya, tiba-tiba dia langsung seketika dengan kondisi yang nggak dia sangka gitu. Iya. Anak mulai nih dari anak nih, yang tiba-tiba yang tadinya dia apa namanya ya Rajin ya kan, soleh lah terus ini. soleh ngikutin orang tua apa segala arahan orang tua gitu kan. Patuh pada orang tua. Masih kecil ini, masih tapi gayanya udah kayak ya mungkin karena kondisi Umur berapa dia, Bang? ya kurang lebih si SD lah ya. SD ya, kayak SD kelas berapa? 11 tahunan lah, SD lah gitu kan. SD kelas Tapi gayanya 4, udah kelas 5 lah. iya, udah mulai yang di situ tuh. Disinilah namanya mungkin kalau saya bilang ini ujiannya ya. Karena beranjak mau ke remaja kan. Ya. Udah masuk remaja. Ya. Jadi kenakalannya udah muncul. Ya, sering berantem. Masa-masanya itu SD tuh. Udah Kenakalannya. gitu. Orang tuanya sering dipanggil karena kenakalannya. Sekolah. Iya, di sekolah. Kemudian dia dengan teman-temannya juga banyak tingkah lah gitu loh. Bergaul dengan orang-orang yang ya gitu. Kenakalan. Ini ujian nih dari anak nih. Muncul lagi nih. Keharmonisan udah mulai nih. Keluarga. Ya, saling cemburu lah, saling curiga lah. Ya namanya ujian, Bro. Namanya rumah tangga, namanya Bang. rumah tangga kan. Pasti ada badai. Misalkan anak begini, si istri nyalain suami. Udah mulai salah-salahan. Ya. Wah, udah mulai nih. Jadi kacau lah ya. Keharmonisan udah mulai pudar nih. Sampai akhirnya tuh ya namanya untuk ngadepin kayak gitu kan, biayanya udah mulai over kan, keluar. Pendapatan udah mulai berkurang, tapi pengeluaran udah mulai terus saja. Tanpa dia ke ekonomi ya? Ya pasti. Tanpa dia sadari gitu. Keharmonisan sudah nggak ada, istri sudah mulai uring-uringan, dia juga udah mulai nggak mau disalahin. Dia juga harus menjaga image kan, jaim lah, jaga image kan. Karena seorang public figure kan di sini menangis, di luar kan harus ketawa. Menyembunyikan. Ya, menyembunyikan seperti itu. Jadi nggak bisa dikemukakan ke umum lah. Jadi dia mencoba untuk menutupi gitu. Tapi yang namanya cobaan itu kan nggak bisa kita tolak ya.
Dengan sendirinya akhirnya dia mulai tuh, harta udah mulai kurang, harta kurang. Istri udah mulai apa? Kesakitan. Ya, udah mulai ya namanya ngadepin kayak gitu ya. Mungkin Mulai mentalnya nggak baik lah. mungkin mentalnya dia nggak kuat, Hmm. sakit, Ya. ya kan. Pembantu juga udah pulang kan, dipulangkan, karena udah nggak ada untuk bayar dan mungkin pembantu juga udah ngelihat anak asuhnya atau si anak majikannya itu udah kesel ya, mungkin ya, udah nggak bisa ngadepin nakalnya itu kan. Udah kesel lah. Ya, jadi akhirnya dia pulang pembantunya itu. Dia pulang pembantunya. Nah, disinilah nih puncak, artinya puncak Ujian. ujian. Seorang public figure yang tadinya nikmat, harmonis, ya kan, Terkenal. perfect lah, sempurna ya. Pembantu ada, mobil ada, rumah mewah, anak-anak juga ya di rumah kan gimana ya namanya, keluarga harmonis kan, saling apa romantis antar suami. Tiba-tiba diuji dengan seperti itu. Nah, disitulah mulai tuh duit, mulai keuangan ya, mulai berkurang. Keuangan dikit-dikit, tambah dia sadari, tiba-tiba uang Habis. ya bukan habis ya, kok merosot gitu kan. Ya, dia nggak ngerti lah harus apa maksudnya kemana itu uang Uang gitu. kemana? Di pikirannya dia, saya selalu menghasilkan uang gitu. Tapi kenapa uang ini tiba-tiba hilang tanpa dia sadari? Tak terkumpul lah. Iya, istrinya sakit, biaya untuk mengobati istrinya ke rumah sakit. Sampainya dia tuh merasa terbebani dengan hidup seperti itu. Di satu sisi dia harus menjaga image ya di kalangan public figure itu. Di satu sisi dia harus bertanggung jawab ya dengan kondisi keluarga itu. Mulailah dia ngedrop, ya kan? Ngedrop tuh, keuangan udah mulai hilang nggak jelas. Satu-satu dihilang, dijual tuh, mobil dijual nih, satu dijual. Wah, dia padahal dia dalam keseharian dia merasa nggak berubah. Ya kalau merasa nggak berubah artinya keuangannya harusnya mengalir terus dong. Normal ini iya harusnya normal gitu, tapi ini enggak. Itulah ujian. Malah bagian berkurang. Berkurang yang tanpa dia sadari kemana duit kemana gitu. Mulai stres lah. Iya, stres ya. Menghadapi lingkungan atau dia harus jaga image juga iya gitu kan. Mulailah dia. Karena dana itu keuangan itu udah mulai merosot, udah mulai jualin lagi tuh. Jualin lagi. Satu mobil udah lepas. 2 mobil. Tinggal ada 2 mobil kan? Tinggal 2 mobil. Dia bertahan nih. Bertahan. Untuk ngobatin istrinya. Dia juga udah mulai sakit-sakitan kan? Akhirnya kepakilah uang itu untuk dirinya dia juga. Anak juga udah mulai liar nih. Anak nih udah mulai liar. Jadi udah pembantu udah nggak ada, ya kan? Jadi nggak ada yang benar-benar ngurus anak. Iya. Jadi udah mulai yang di dalam rumah itu udah ini istri sibuk sendiri dengan kondisi badannya dia. Si suami juga udah sibuk sendiri dengan urusan jaga image-nya juga, dianya juga mulai ngedrop nih. Iya. Ya kan? Si anak juga udah dengan dunianya dia sendiri. Udah terlantar. Udah terlantar itu. Bisa dibayangin kan? Iya, gak terurus benar-benar. Iya, dalam satu rumah tangga yang tadinya kayak gini, cret. Anjlok total. Tinggal ada 2 mobil kan? Iya. Terjual lagi 1 mobil. Tinggal satu. Nah, disinilah si Luke ini berpikir gitu. Kenapa ya? Kok saya begini gitu kan? Nah, dia berpikir apakah karena kesalahan saya gitu kan? Udah jatuh tertimpa tangga gitu. Udah terpuruk, tambah terpuruk. Double. Iya. Udah itu, udah yang mulai yang sampai benar-benar dia itu orang yang nggak tahu lah karena dia seorang public figure kan. Di balik itu kan kayak penderitaannya orang kan nggak tahu. Sampai akhirnya dia berpikir, waduh, gimana nih kalau saya harus bergaya terus seperti ini? Nggak mungkin gitu. Karena kondisinya udah mulai terus nyungsep. Mulai merosot lah ya. Jual lagi 1 mobil lagi kan. Tinggal 1 kan. Jadi udah 2 mobil lewat nih. Jadi dia itu makin merenung gitu. Dan kondisi kayak gitu merenung dia. Apa nih, kesalahan apa nih yang pernah saya lakukan gitu kan. Wah, pokoknya merenung dia. Kok sampai kayak gini ya hidup saya gitu ya. Sampai akhirnya suatu saat itu ada teman dia namanya Ferry. Ferry datang kan. Karena
ya mungkin dia ya karena teman akrab lah ya. Ya, Kok teman dekat lah. ya teman dekat, tiba-tiba datanglah tanpa disengaja. Pas datang ceritalah semua nih si Lucky nih, yang dari mulai awal ya tiba-tiba ada ujian-ujian itu tuh yang dia sendiri tuh kaget gitu. Iya. Kaget kok bisa kayak gini. Curhat lah sama Curhat Ferry. ya sama si Ferry ini. Ferry juga berpikir kok bisa ya gitu, asa nggak mungkin gitu ya. Seorang public figure yang tadinya terkenal tiba-tiba langsung anjlok kayak gitu. Si Ferry berpikir nih, ini ada temen gitu, yang cobalah mudah-mudahan dari teman ini nih bisa membantu. Ya kalau Ferry kan hanya sekedar ya pendengar. Yeah. Nah, akhirnya janjian lah nih si Ferry sama si Lucky nih. Udah nanti kita ketemu lagi lah 2 hari atau 3 hari ke depan. Gitu. Yeah. Datanglah si Ferry sama temannya itu. Ah, si Ferry ternyata bawa temen tuh. Temen ini ya boleh dibilang yang ya paham agama dia. Yeah. Jadi ustadz yang paham agama. Mengerti agama. Ya, karena mungkin sebelumnya kan si Ferry kan cerita nih, saya punya teman si Lucky tuh gini gitu kan. Ceritain semuanya, dijelasin. Orang ini, Ustadz ini tuh ngerti gitu. Begitu datang, oh iya. Ya namanya orang tua agama kan bisa memahami ya. Iya. Dengan dia bercerita, dia mendengar, sampai akhirnya dia bisa menyimpulkan apa nih penyebabnya gitu ya. Iya. Kita semua tuh si Ferry. Oh begini Tat, saya kok dari mulai coba-coba ini kok bertubi-tubi terus gitu, nggak ada hentinya, yang anak lah, yang istri lah, yang harta, banget sampai saya juga sendiri tuh pembantu aja sampai pulang gitu, karena saya nggak mau butuh bayar, sementara saya harus jaga image di depan umum ya, karena seorang public figure, kita semua dia curhat lah. Si Ustadz ini ya berpikir gitu, kalau seorang Ustadz itu kan melihatnya dari flashback ya, dari kilas baliknya. Nah ini kayak semacam ujian, kalau dari kesimpulan si Ustadz ini kan ya ini kayaknya sudah perjalanan hidup. Nah si Ustadz ini cerita, coba gini aja, harta sekarang masih ada apa enggak gitu ya? Masih Tat gitu. Saya cuma punya mobil 1 ini. Sisa satu ini. Dan ya mungkin beberapa tabungan untuk hidup lah gitu. Coba direnungkan gitu kan. Si Ustadz bilang, coba direnungkan lah. Saya sarankan, ingatlah sedekah. Sedekah. Ya, berbagi. Coba sedekah lah. Aduh Tat, kalau sedekah ini kan kekayaan saya atau harta saya kan udah habis. Iya, betul. Uang di saldo atau di rekening juga hanya bisa untuk hidup, bertahan hidup. Gimana mau sedekah kan? Gimana mau sedekah? Ya kan ada mobil. Yang penting itu niat dulu gitu. Niat ingin berubah enggak gitu. Niat ingin niat ingin ada perubahan hidup enggak. Karena Allah tuh kasih ujian udah pasti kasih solusinya. Jalan keluarnya. Mudah-mudahan nih dengan bersedekah itu mudah-mudahan akan mengembalikan atau menjadi jalan atau solusinya lah. Solusi buat si Lucky ini. Nah, Lucky berpikir kan, waduh, mobil tinggal 1 gitu ya. Rekening juga mungkin bisa untuk bertahan di tabungan beberapa bulan. Tapi karena tadi itu, karena udah banyak merenung dan mungkin juga udah menyadari juga ya, ketenaran selama ini mungkin saya kurang berbagi, bersedekah. Akhirnya sudahlah, ya baik Tat, saya akan coba, saya udah niat lah, saya akan niat bersedekah dan mudah-mudahan ini akan jadi jalan keluar dari semua masalah yang dihadapi itu, yang dijalani itu. Ya, jual lah itu mobil. Yang satunya itu. Tinggal satu-satunya tuh, dijual itu satu. Tapi dia udah niatin, saya mau sedekah, kan nggak ada lagi. Jadi cuma mobil ini, ya udah mobil ini saya sedekahin. Dijual itu mobil, lakunya mungkin sekitar 250 jutaan lah. Karena mobil mewah lah ya, mobil lumayan gitu. Untuk sekelas Lucky yang orang public figure kan. Mobilnya bukan mobil yang ecel-ecel. Dijual itu 250 juta. 250 juta sampai 300 juta. Jual, dari situ dia nggak ngambil seperak pun itu. Kan udah ada niat nih. Saya akan niat bersedekah ini, mudah-mudahan dengan sedekah ini berarti Allah akan keluarin semua. Nggak habis perak pun.
Bagi ke yayasan, ke yatim piatu, fakir miskin, semuanya pokoknya. Yang penting uang ini saya sedekahkan habis, jangan sampai ada tersisa. Dan gak ambil 1% pun? Gak ada ngambil perak pun, karena udah ada niat kan. Hmm. Karena itu tadi cobaan itu kata Pak Ustadz pasti akan ada solusinya. Nah Pak Ustadz kasih solusi, cobalah ini Dengan sedekah, sedekah itu ini, ya. jual tuh. Paham. Begitu dia dijual, udah wah ini apa? Oh, bagi semua, total habis. Berjalannya waktu kan, mulai itu anak udah mulai nurut, ya. Terus ada perubahan gitu, ada perubahan yang dia rasakan meskipun mungkin nggak terlalu drastis ya. Kayak waktu dia lagi tenor langsung pret gitu kan. Ini nggak, mulai pelan nih. Dari si anak dulu, anak udah mulai yang nurut sama orang tua. Nggak bandel lagi. Udah mulai dia itu yang namanya ngerti agama, ya kan? Belajar agama. Dia anak nih, istri yang tadi sakit-sakitan udah mulai nih apa namanya itu sembuh ya, pelan-pelan. Terus udah mulai yang si istri ini udah mulai menjaga sikap terhadap suami. Mulai sadar lah. Ya, udah mulai perbaikan nih. Dan sampai akhirnya dia sendiri pun sama. Di sini udah mulai merasakan tuh dengan adanya sedekah itu, bro. Dia merasakan betul gitu. Ternyata apa yang dia rasakan itu tuh benar-benar yang di luar ekspektasi. Ya di luar nalar lah. Kok bisa ya dengan saya sedekah ini, lalu merubah nih pelan-pelan nih dari anak, istri, terus kondisi dia sendiri ya, keharmonisan di dalam rumah itu. Mulai kembali lagi. Mulai pelan-pelan nih. Enggak, ya kalau mau membalikan kan dengan seketika selesai. Tapi kalau Allah mau ngangkat lagi derajatnya juga dengan mudahnya gitu. Pelan-pelan sampai akhirnya udah mulai normal lagi, bro. Mulai normal lagi. Nah, hanya dia berpikir tuh, wah benar-benar yang namanya sedekah itu ajaib. Jadi bisa menyelesaikan segala masalah. Entah itu sakit, entah itu kemiskinan, entah itu batinnya. Bukan yang kesepian ya, yang batinnya itu nggak tenang hidupnya gitu. Itu obat segala obat ya. Dan sedekah itu. Dan mungkin si Ustadz ini kan udah melihat ya, begitu dia dengan cerita, dia tenar, dia jatuh, mungkin ini kata si Ustadz nih, mungkin ini nih buah dari sedekah itu. Ya enggak, jadi mungkin ini penyebabnya nih. Kalau dengar dari ceritanya kan dia kan berbicara kan tentang ketenaran, kesenangan, kebahagiaan, ya kan. Terus keharmonisan, seakan-akan perfect aja gitu. Lupa gitu loh, kalau dibalikin itu dia lupa berbagi. Nah, dari situ lupa bersyukur lah atas nikmat itu ya. Nah, si Ustadz ini menyarankan itu karena setelah mendengar cerita semua itu kan. Dan ternyata betul. Dari situ ya, yang namanya langsung itu. Allah mulai mengangkat derajatnya pelan-pelan. Dan tapi udah mulai dia menyadari tuh bahwa ketenaran itu tuh akan bisa seketika turun, berubah segala macam itu dengan mudahnya gitu. Dan begitu dia melakukan sedekah tadi, langsung itu berubah lagi. Drastis, pelan-pelan. Jadi dari cerita ini nih dia berpikir ya bahwa sedekah ini memang luar biasa. Ya, kedahsyatan sedekah ini yang dia nggak pernah kepikir ya, bahwa sedekah itu akan mengurangi hartanya gitu ya. Sedekah itu akan menyengsarakan dia, dalam pikirannya mungkin kan. Begitu dia udah terpuruk kayak gitu, iya betul ya. Ternyata sedekah itu bisa mengobati segalanya. Dan ini di luar cerita email tadi ya. Saya pernah membaca satu artikel gitu, ada seorang suami istri itu di luar negeri nih, di Eropa. Di luar negeri itu sakit kanker yang boleh dibilang di negara itu tuh udah nggak bisa lagi dia ngobatin lah. Tidak akan tertolong intinya. Tidak akan tolong ya. Udah komplikasinya udah lebih dari segala sesuatu. Sampai aja dia berobat lah ke luar negeri, ya kan. Nah ketika berobat di luar negeri itu dia ketemu langsung sama pasien itu.
Ini ada kaitannya dengan yang cerita tadi, yang Iya. cerita di email tadi kan. Ini pengalaman dari cerita seseorang juga nih. Nah, begitu dia ketemu sesama pasien, nah, pasien ini kan penyakitnya ringan. Dia cerita, coba sedekah katanya. Sama berarti. Coba sekarang gini, cobalah kayak Puna Nazar gitu. Nazar apa? Oh, nazar ya. Jadi coba kalau saya sembuh saya akan begini gitu. Nah, tapi dimulai dulu dengan memberi sedekah gitu. Sampai akhirnya suatu saat dia pulang lah. Karena di situ dokter udah nggak sanggup juga. Iya. Dokter di Udah negara dia udah sanggup. kemungkinan nggak Pokoknya akan tertolong. intinya tuh penyakit itu udah nggak bisa ditolong oleh secara medis. Pulang lah Kanker dia. stadium tinggi berarti. Ya. Begitu dia pulang ke rumahnya, dia berserah diri sama Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha berobat nih kemana-mana, tapi hasilnya seperti ini. Akhirnya si orang ini nih, suami istri ini, udah dia mulai nih berbagi. Ya namanya di luar negeri mungkin ya berbaginya ya walau-walam ya, cara berbagi seperti apa. Dan itu penyakit tiba-tiba lama-lama hilang. Dia datang lagi ke kontrol lah ya, kontrol ke rumah sakit. Lalu sampai heran, kok bisa ini? Yang tadinya yang ibarat saya vonis ini nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa sembuhin. Udah mulai surut sembuh. Ditanya, apa sih obatnya? Kan kemarin pulang ke luar negeri katanya. Kemarin pulang ke luar negeri kan? Ya saya di sana juga ditolak sama dokter. Dan saya ketemu sama pasien, saya cerita. Dan pasien itu bilang, coba kalau bahasanya bukan bersedekah kali ya, berbagi lah. Gitu. Berbagi. Coba berbagi. Jadi menyenangkan orang lain. Atau membahagiakan orang lain. Tapi karena Tuhan lah, kalau bahasa itu mungkin karena Tuhan gitu. Karena Allah lah, menurut Islam. Karena menurut Islam karena Allah, jangan berpikir apa-apa. Karena ketika orang itu bahagia, insya Allah Allah akan menyembuhkan. Dan betul. Dokter sampai geleng-geleng, bisa nih penyakit yang saya vonis saya nggak bisa nangani, sembuh. Dan itulah yang saya bilang kedahsyatan sedekah. Oke Bang, jadi yang saya simak dari cerita ini, kesimpulannya itu bahwa sedekah itu merupakan salah satu amalan yang tidak bisa kita pikirkan, kita prediksi bahwa bersedekah itu bisa membuat kita terlepas dari segala timbal baliknya itu kembali kepada kita lagi. Iya. Jadi menurut dalil ada tuh Bang, emang ada hadisnya, ada dalilnya juga tentang sedekah itu. Ada dalil Qur'annya, ada hadis nabinya. Ya. Jadi ada suatu dalil yang dimana ketika kita bersedekah tuh itu atas nikmat Allah kan, rezeki dari Allah gitu. Dan bersedekah itu bukti syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Dan dalilnya itu ada di surah Ibrahim. Dalilnya yang mana ayatnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya inti dari ayat itu ketika kita bersyukur kepada Allah dengan bersedekah itu kan bersyukur atas nikmat. Iya, betul. Insya Allah akan menambah la azidannakum. Allah akan melipat gandakan. Allah akan menggantikan apa yang sudah disedekahkan, apa yang sudah diberikan atas sedekah itu. Dan sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika kita kufur atas nikmat Allah. Jadi cerita Abah yang Lucky ini mungkin kufur atas karena kufur nikmat ya, karena kufur nikmat dari itu Allah ya. itu. Tidak bersyukur apa. Meskipun dia sebenarnya menikmati ya. Iya, itu kan semua menikmati. Nah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika kalian kufur atas nikmatku, kata Allah, maka azab sangatlah pedih. Dengan cobaan-cobaan tadi itu ya, yang terpuruk tadi kan. Betul. Jadi ketika Lucky itu mendapat ujian itu tuh teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Dan hadisnya tuh ketika tadi tuh sedekah tuh ada hadis yang dimana ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika Lucky ini meninggal. Jadi ini merupakan hadisnya. 3 amalan yang boleh dibilang sampai dibawa sampai meninggal lah ya. Sampai meninggal lah intinya. Yang dimana hadis ini yang berbunyi
idza matal insan in qata amaluhu illa min salatin, kata Nabi. Ila min sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Yang dimana ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika orang ini sudah meninggal. Yang pertama, aw sadaqatin jariyah. Sedekah Amal ceria. jariyah. Itu kan luki itu timbal balik kembalinya harta, kembalinya harmonisnya keluarga karena bersedekah. Bersedekah itu. Dan yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang diberitahukan lagi. Diajarkan lah ya. Diajarkan. Diberitahukan lagi, diajarkan. Dan yang ketiga tuh anak yang soleh. Mempunyai anak-anak yang soleh maksudnya. Atau Dan dia sendiri yang soleh. Dia sendiri yang soleh, anaknya yang mendoakan dia juga itu termasuk soleh. Jadi itu yang akan dibawa sampai meninggal. Dia yang akan meninggal. Jadi ketika Luki benar-benar berubah drastis dari atas izin Allah tuh, itu merupakan salah satu, bukan Allah benci, bukan Allah Muka gitu kepada ya, dia, bukan, tapi Allah ingin dia kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cerita yang bisa saya simak dan simpulkan dari cerita Luki itu di situ. Berarti kalau ini ada kaitannya nggak dengan surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 itu? Yang orang meninggal katanya dia berdoa, dia meminta ya Tuhan, ya Allah gitu kan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia nih. Walaupun ini sebentar, hanya ingin bersedekah. Berarti itu ada kaitan dengan itu ya? Ada kaitannya. Jadi surat berikanlah aku kesempatan satu sedikit saja. Hanya ingin bersedekah. Satu amalan yaitu bersedekah. Betapa dasarnya sedekah itu ya. Betapa dahsyatnya sedekah itu di situ, Bang. Jadi sedekah itu bukan hanya mengurangi apa yang kita berikan, tapi menambah apa yang kita berikan itu. Tapi kadang-kadang orang berpikirnya kebalik. Dengan sedekah itu seakan-akan harta berkurang gitu. Jangan berpikirnya itu. Karena janji Allah dalam Al-Quran itu la azidannak. Ya nggak semua orang bisa memahami seperti itu. Betul. Kadang-kadang kayak tadi cerita Luki itu kan, dia harus dijatuhin dulu nih, ya kan? Supaya dia sadar kan, dia jatuhin dulu nih sampai benar-benar terpuruk betul. Ya untungnya ada Allah ngasih jalan melalui temennya itu mau Pak Ustadz kan. Coba kalau Allah mau membiarkan, itu sudah termasuk. Ya itulah pertolongan Kufur Allah ya. Kufur atas nikmatnya itu. Ya jadi itu. Teman-teman bisikan hati, pentingnya sedekah itu di situ. Ketika kita mengeluarkan apa yang kita punya, mengeluarkan sedikit harta yang kita punya untuk membantu orang lain, jadi itu akan berbalik. Itu akan timbal balik kepada kita. Kita harus yakin pada dalil yang saya tadi bacakan. Wa idza dan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum min adzabil syadid. Itulah dalil ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat apa yang Allah berikan. Salah satunya dengan Allah menitipkan atau memberikan harta kepada kita semua. Jadi ada hak orang lain di situ yang Allah titipkan kepada kita. Harta yang banyak aja, harta yang benar-benar berkecukupan. Betul. Bisa. Ketika kita tidak bersyukur, tidak ya udah seketika ya menyisihkan hartanya itu, ya Allah pasti uji dengan hal kayak gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman bisikan hati yang bisa kita dengar dari cerita Omigo ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, ada manfaatnya untuk teman-teman. Amin. Bisikan hati di luar sana. Bagi sahabat bisikan hati, jangan lupa untuk bersedekah, bisikan harta yang kita punya. Betul. Nah, mudah-mudahan Allah menggantikan apa yang teman-teman sedekahkan itu. Insyaallah. Pastilah Bang ya. Insyaallah. Sekian dari kita, dari cerita Bang Migo ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Amin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.